Sobat Ika Satika, jadi di episode perdana ngobrol santai tentang perkuliahan, kita bakal bahas tentang jurusan yang paling diminati oleh banyak sekali kalangan di Indonesia. Ya, apalagi kalau bukan fakultas kedokteran, ataupun jurusan kedokteran, dan tentang rumpun ilmu kedokteran. Yang pasti, di episode kali ini, semoga kalian bisa mendapatkan insight baru tentang perkuliahan dan lain-lain. Oke, jadi di episode perdana kali ini, kita bakal menghadirkan salah satu alumni dari SMA Negeri 1 Genteng. Jadi di podcast kali ini kita bakal bahas jurusan kedokteran bersama Rian dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Salam kenal semuanya. Halo Rian, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Sadam gimana nih kabarnya? Baik juga. Jadi mumpung ini adalah episode perdana, yuk kita bakal bahas mulai dari A sampai Z mungkin. Jadi kita bakal memberikan insight baru kepada teman-teman yang masih bingung dan bimbang. Ini aku milih jurusan apa ya? Gitu. Kan sekarang jurusan kedokteran kan mungkin juga paling diminati kan oleh semua teman-teman dari Saintek gitu. Nah, dari sini kita bakal mungkin nanti kita bakal tanya-tanya tentang strategi, kita bakal tanya-tanya tentang apa sih skill yang harus dibutuhkan untuk menjadi seorang dokter, dan memang dokter itu sebuah ilmu yang sangat sulit dipelajari atau tidak gitu. Nah, penasaran kan? Jadi kita bakal bahas langsung bersama Kak Rian nih di malam ini. Oke, untuk pertanyaan pertama nih, pasti kan kita sebagai calon mahasiswa, mungkin sebelum kita diterima di universitas gitu, apa sih alasan yang mendasari Kak Rian sendiri untuk mengambil, aku bakal ambil jurusan kedokteran gitu? Oke, boleh langsung dijawab nih ya? Oke, boleh nih. Jadi aku dulu ambil kedokteran tuh awalnya karena aku ngelihat profesi dokter ini profesi yang bakal selalu dibutuhin gitu. Maksudnya meskipun ada AI atau robot, profesi dokter ini nggak bakal ganti. Mungkin dari operasi atau tindakannya bisa digantikan oleh robot, tapi dalam proses menentukan apa yang bisa dilakukan, terus hal-hal tentang komunikasi dengan pasien itu kan nggak bisa digantikan. Nah itu saya tertarik di situ, dan juga ini menurut saya suatu profesi yang banyak dibutuhkan di mana-mana gitu. Karena ya masalah kesehatan merupakan masalah yang sangat krusial bagi kehidupan manusia. Oke, jadi dari Kak Rian sendiri, Kak Rian dulu juga berpikir kalau jurusan ini tidak akan pernah tergantikan gitu oleh apapun. Mungkin bakal ada robot dan lain sebagainya, tapi dokter tetaplah dokter gitu. Sama dengan profesi guru ya. Yang pasti kalau kita tahu seorang dokter itu melayani dengan hati gitu, sama dengan guru. Jadi kalau seumpama nanti tidak akan pernah digantiin oleh robot. Aku setuju itu, Kak. Karena apa? Kalau kita kan tahu kalau robot itu hanya sebuah mesin dan tidak punya hati gitu. Beda dengan dokter, beda dengan guru dan lain sebagainya. Keren banget sih, Kak, alasan yang mendasari Kak Rian buat masuk di universitas gitu. Oke, mungkin ini sih kita bakal tanya-tanya lagi tentang proses. Yang pasti masuk di jurusan kedokteran yang notabene adalah sebuah jurusan yang sangat sulit bagi kita semua gitu. Bisa diceritain nih prosesnya dari Kak Rian sendiri seperti apa? Makasih Sadam. Jadi untuk prosesnya kan aku masuk kedokteran itu lewat jalur SBMPTN. Nah untuk sebenarnya prosesnya itu kurang lebih sama dengan cara masuk sama fakultas lain, jurusan lain gitu, ya sama, cuma mungkin di sini yang membedakan kadang kebanyakan range nilai di fakultas kedokteran itu lebih tinggi kan, maksudnya biasanya tinggi-tinggi karena peminatnya banyak, bukan karena apa, tapi karena peminatnya banyak, otomatis range nilai yang dibutuhin untuk masuk biasanya tinggi. Nah, untuk prosesnya sendiri ya kurang lebih sama sih kayak teman-teman yang lain, kita harus belajar banyak teori dan sering tryout sama latihan buat nyiapin SBMPTN-nya itu. Mungkin dari proses aku dulu sering belajar berbagai teori di buku, kemudian di video, dan juga latihan-latihan tryout, ikut webinar-webinar gitu. Kayak gitu, Sadam.
Jadi sebenarnya yang mendasari itu lebih ke karena peminatnya tinggi ya Kak. Dan kita harus mau nggak mau harus bersaing dengan mereka gitu. Iya nggak sih? Kalau dari Kak Rian sendiri pernah nggak kayak di tengah-tengah proses itu tiba-tiba aku pengen give up tuh. Mungkin ada jurusan yang lebih mudah untuk aku ambil gitu. Atau mungkin dari dulu udah ada semangat, oh aku pasti harus masuk ke kedokteran gitu. Oke, langsung gue jawab ya. Jadi untuk semangat sendiri, aku sebenarnya dari dulu nggak ada mimpi buat masuk kedokteran. Cuma pas kelas 12 itu dengan beberapa pertimbangan aku milih fakultas kedokteran ini kan. Untuk pernah give up atau enggak pas proses masuknya itu pernah kayak down banget gara-gara waktu itu ngerasa kayak nggak paham banyak materi gitu. Sedangkan kan UTBK SBMPTN itu sesuatu yang baru menurut saya karena saya juga baru lulus waktu itu dan langsung ikut, dan itu merupakan pengalaman yang baru buat ngapalin dan mahamin sebanyak itu materi buat satu hari ujian. Jadi jawabannya secara simpel pernah merasa give up gitu. Oke, jadi memang mungkin kembali lagi ke kita ya. Emang ada dua pilihan gitu, kayak mungkin kalau kita sedang dihadapkan seperti hal tersebut, kayak kita ini sebenarnya punya nggak sih faktor yang harus mendorong kita untuk masuk gitu. Iya nggak sih? Kayak aku emang dari awal niatnya pengen masuk kedokteran gitu. Jadi hal itu yang mendorong kita untuk terus maju, ya kayak nggak kayak gitu kan sih, Kak? Iya benar banget. Jadi untuk hal yang mendorong itu benar-benar bikin semangat gitu loh. Jadi waktu itu karena aku udah bilang ke orang tuaku dan juga ada dukungan dari teman-teman juga. Jadi itu sesuatu yang mendorong aku buat terus belajar dan nggak give up gitu. Oke, untuk masuk ke kedokteran sendiri nih, apa yang harus disiapin? Kayak, mungkin orang-orang sekarang, teman-teman calon mahasiswa sekarang mikir kalau pasti ada hal yang harus diperbagus gitu, kayak mungkin kalau masuk kedokteran harus biologinya harus tinggi atau gimana, masuk farmasi kimianya harus tinggi atau gimana. Kayak gitu gak sih, Kak? Ya, jadi gini Sadam, untuk masuk kedokteran, khusus fakultas kedokteran yang pendidikan dokter ya, itu peraturan dari menteri saya pernah baca, tapi saya lupa ya, itu harus dari IPA. Jadi kalau misal ada adik-adik yang ingin masuk ke kedokteran itu harus dari jurusan IPA adik-adik. Terus buat yang harus dipersiapin, terutama sebenarnya semua pelajaran harus disiapin ya, karena itu kan merupakan basic atau dasar dari semua ilmu gitu loh. Yang kita pelajari di SMA itu dasarnya. Tapi yang ditekankan untuk kedokteran ini biologi sama kimia, karena bakal nggak jauh-jauh sama kedua subjek itu. Jadi untuk biologi otomatis kita akan belajar banyak di biologi, kemudian untuk kimia kita juga belajar banyak. Kayaknya contoh di biochemistry itu buat reaksi-reaksi di tubuh kayak gitu. Jadi biologi sama kimia itu harus benar-benar paham dan ngerti konsepnya dari dasarnya gitu. Jadi yang harus kita highlight nih teman-teman, jadi untuk kedokteran itu kita harus kayak benar-benar harus saintek gitu. Kita nggak boleh kayak mungkin dari IPS pengen jadi kedokteran, dan sekarang sudah ada regulasinya juga yang seperti kata Kak Rian tadi. Dan apalagi kita juga harus mengedepankan ilmu biologi dan kimia. Kalau kita masih belum punya struktur yang baik di kedua hal tersebut, ya susah untuk masuk ke kedokteran sih. Mungkin kita nggak tahu lagi kalau kedepannya teman-teman seperti apa. Oke, jadi ini sih Kak, kan kita tadi udah bilang tentang proses Kak Rian dan alasan Kak Rian memilih jurusan kedokteran gitu. Nah, pernah nggak sih kalau Kak Rian itu sebelumnya riset-riset tentang jurusan gitu, dan cara mengetahui kecocokan jurusan dengan kita sendiri itu seperti apa? Oke, langsung gue jawab ya. Jadi sebelum fix milih jurusan kedokteran ini, aku pernah riset beberapa jurusan. Contohnya teknik biomedik. Terus juga aku waktu itu
tertarik di teknik elektro kalau nggak salah. Terus juga teknik perkapalan juga, sama ya kedokteran ini. Oh ya, salah satu lagi farmasi. Nah, gimana cara risetnya? Aku riset di berbagai web sama YouTube gitu untuk nyari misal kalau kedokteran ini prospek kerjanya apa, terus jurusan A prospek kerjanya apa, jurusan B apa. Nah, dari situ aku bisa ngelihat dari yang udah di list itu kira-kira itu cocok nggak buat keseharianku gitu. Aku orang yang suka tantangan, atau aku orang yang suka kerja di tempat uh, di profesi kesehatan kayak gitu. Jadi ngelihatnya ya dari riset sendiri itu. Jadi aku pernah riset, dan untuk ngespesifiknya ya emang kalian harus benar-benar ngelihat satu-satu dan ngelihat kecocokan kalian itu. Kalau misal kalian cocok ya ambil pertimbangin dari universitas dan fakultasnya. Terus kalau misal nggak cocok ya mending jangan, karena kita bakal lebih enjoy kalau ngikutin kuliah dari apa yang kita suka gitu. Oke, jadi kembali lagi ke kita ya Kak, tentang apa, kalau kitanya emang suka ya kita bisa enjoy gitu. Iya sih, bener sih. Kalau aku juga baca beberapa review dari teman-teman, kalau mereka ambil itu cuma gara-gara ngikutin teman, dan akhirnya mereka juga pengen ya udah give up aja itu di tengah jalan. Dan menurutku itu suatu hal yang merugikan banget gak sih, kalau udah beberapa tahun dan tiba-tiba pengen keluar aja gitu kan. Kita juga harus persiapin secara matang gak sih, gitu sih. Ini sih Kak, untuk di jurusan kedokteran sendiri nih, yang kita punya stereotip jurusan kedokteran itu jurusan yang ini nanti kalian jawab ya. Ada 3 stereotip yang udah aku kumpulin dari beberapa web dan lain sebagainya gitu. Jurusan kedokteran itu jurusan yang banyak hafalan nggak sih? Stereotip kedua, jurusan kedokteran itu jurusan yang paling lama banget. Dan yang ketiga nih, jurusan kedokteran itu anaknya ambis-ambis. Ya udah kupu-kupu aja gitu. Kuliah pulang atau gimana? Oke, bisa dijawab nih satu persatu. Oke, langsung dijawab ya. Jadi yang pertama tadi, kedokteran itu jurusan yang Banyak hafalan. Oh, banyak hafalan ya. Jadi benar itu benar. Langsung to the point aja, benar. Jadi di bukunya, buku kedokteran itu by the way banyak, dari buku anatomi, buku fisiologi, buku patofisiologi. Maksudnya buku patologi, terus buku apalagi farmakologi, itu banyak banget, dan setiap blok kita harus nyafalin dalam satu sistem itu. Ini misal kita dalam blok kepala ya, kepala dan leher, let's say. Ya kita harus ngapalin anatomi di kepala dan leher, terus fisiologi apa aja yang terjadi di sini, terus misal apa aja, misal penyakitnya, terus kita juga ngapalin obatnya. Nah, selain itu, kan itu apalan secara teoretis, kita juga apalan secara praktek juga. Di kedokteran itu ada namanya track lindas kalau di UNED, mungkin kalau di lain itu apa ya, aku lupa. Pokok ini tentang praktek jadi khusus kedokterannya gitu loh. Kalau yang tadi kan kuliah teori gitu. Kalau ini lebih ke prakteknya. Jadi apalannya banyak, dan ya lumayan menguras otak sebenarnya. Terus yang kedua tadi apa? Oke, yang kedua itu jurusan kedokteran adalah jurusan yang paling lama banget. Ya, paling lama dari durasi kuliahnya kan maksudnya. Yap. Iya, benar. Jadi untuk durasi kuliah kedokteran ya, normalnya itu ada dua fase kuliah. Jadi yang pertama itu preklinik atau pas kuliah di universitas ini. Kita kuliahnya 4 tahun. Kuliah 4 tahun, preklinik itu secara teori doang. Nanti kita belum ke pasien gitu. Nah, terus kalau kita udah lulus preklinik, kita dapat gelar SKED atau sarjana kedokteran. Nah, setelah jadi sarjana kedokteran, kita belum bisa kerja. Kita harus koas terlebih dahulu. Jadi koas ini semacam pendidikan profesi. Kayaknya di farmasi juga ada, tapi 1 tahun atau berapa gitu. Kalau di kedokteran itu 2 tahun koasnya. Nah, setelah koas, kita di rumah sakit, muter-muter ya, gantian stasenya, terus bakal dapat gelar dokter. Nah, dapat gelar dokter ini masih belum bisa kerja secara mandiri, belum bisa buka praktek. Kita harus internship dulu 1 tahun. Jadi internship 1 tahun itu kita
buat ngedapetin STR sama SIP tujuan. Jadi itu buat praktek. STR itu surat tanda registrasi, itu buat tanda kalau dia dokter yang terdaftar gitu. Terus SIP surat izin praktek. Jadi nanti ngurusnya ya adalah di pemerintah daerah kalau nggak salah. Jadi iya lama. Jadi kalau kita akumulasi dari 4 tahun, 2 tahun, 1 tahun, totalnya 7 tahun itu kita baru bisa kerja secara mandiri. Terus yang Jadi, ketiga tadi apa Sadam? oke, yang ketiga itu ini, apa benar nggak sih kalau anak-anak kedokteran itu lebih ke stereotip mahasiswa yang kuliah pulang dan ambis gitu? Oke, langsung jawab ya. Untuk ambis, sebenarnya nggak semua dari temanku ambis. Ada yang nggak terlalu ambis, tapi ya tetap bisa ngikutin perkuliahan gitu. Tapi untuk secara general kayaknya ya wajib sih ambis, soalnya dari materinya yang banyak tadi dan bidang yang dipelajari nggak cuma satu, misal anatomi, fisiologi itu kan banyak dan saling berkaitan. Kalau nggak ambis dan waktu belajarnya kurang, menurutku nggak bakal bisa nyeimbangin materinya gitu. Kemudian untuk kuliah pulang itu sedikit, itu cuma stereotip kayaknya. Karena kalau di tempatku sendiri banyak teman-temanku yang ikut 2 UKM. Jadi kan UKM di kuliah kan ada UKM ya, tahu kan, unit kegiatan mahasiswa. Nah, itu meskipun ya sibuk dengan perkuliahan, kita juga sibuk dengan UKM. Gitu. Jadi untuk kuliah pulang ada yang kuliah pulang, tapi nggak sedikit kok yang sibuk dengan kegiatan non akademik juga. Jadi masih banyak di luar sana kayak mahasiswa kedokteran yang juga aktif di organisasi ya, Kak? Ya benar banget. Jadi masih banyak. Kalau kalian sendiri tergabung di salah satu UKM atau enggak? Oh, aku sendiri. Yep. Ya, aku tergabung di 2 UKM sebenarnya. Bagaimana caranya imbangin antara sekarang itu waktunya UKM gitu, sekarang waktunya hafalan atau lain sebagainya? Itu seperti apa sih, Kak? Sebenarnya kalau UKM kan aku ikut 2 ya. Itu untuk bidangnya sebenarnya hampir sama, cuma beda divisi gitu. Untuk nyeimbangin dengan kuliahnya ya proporsi dari aku ngeluangin waktu ke akademik tentunya lebih banyak dong daripada ke UKM, karena kita kuliah buat lulus gitu, bukan buat kegiatan UKM gitu kan. Jadi untuk ngatur waktunya, misal aku UKM tuh cuma pas di waktu-waktu luang, misal aku dapat kerjaan apa ya, ngedit atau gimana, kebetulan aku sering dapat job ngedit, nah itu aku ngedit di waktu yang aku benar-benar luang gitu. Nah itu biasanya langsung aku kerjain selesai, terus kirim, terus nunggu revisi. Nah jadi nggak terlalu ngebuang hari lain buat ngerjain itu lagi gitu. Jadi hari lainnya lebih banyakin ke belajar akademiknya gitu, Sadam. Oke nih Karian, kita kan tadi udah bahas tentang stereotip. Nah, mungkin nggak sih kalau kita selama ini di era pembelajaran yang daring gitu, apalagi sekarang kan Karian apa udah pernah masuk secara offline atau belum? Untuk masuk secara offline sebenarnya belum, tapi ujiannya pasti offline kalau di tempatku. Ya pasti kalau tentang praktek mungkin offline ya, Kak. Ya. Oke, jadi ini mungkin ada nggak sih pengalaman unik selama perkuliahan Kak Rian sendiri, mungkin selama 2 semester ini? Pengalaman unik, mungkin lebih ke pengalaman baru ya? Iya, benar. Nah, pengalaman baru yang baru aku temuin di FK, maksudnya yang nggak ada di SMA itu, menurutku tutorial. Jadi tutorial ini, mungkin kalau di univ lain namanya PBL atau problem based learning, kalau di UNEDS, FK UNEDS namanya tutorial. Jadi tutorial ini kita bakal dibagi beberapa mahasiswa dalam satu kelompok. Nanti kita dikasih skenario sama di modul gitu, ada skenario. Kita bahas skenario ini, dari ini istilah ini artinya apa. Terus kita juga ngerumusin masalah pertanyaan dari skenario itu. Misal skenarionya bahas A ya, kita ngerumusin, nah masalah ini kira-kira itu penyakitnya apa, terus tata laksananya apa, kayak gitu. Itu tutorial, dan itu ya benar-benar diskusi sama dokternya, diskusi 12 orang, kalau di kelompokku 12 orang kebetulan, terus nanti
ada satu dokter pendamping yang ngedampingi dari proses diskusi itu. Terus yang baru lagi ya yang track lindas tadi. Jadi track lindas itu kan kedokteran banget gitu loh. Kalau misal di semester tinggi biasanya track lindasnya kayak nyuntik kayak gitu. Kebetulan aku sekarang masih pemeriksaan fisik, jadi belum sempat ke nyuntiknya. Dan itu pengalaman baru bagiku, soalnya dari dulu kan aku orang yang jarang suka ngomong ya. Nah, di track lindas ini kita diajarin cara komunikasi gitu. Di awal aku secara personal ya, itu diajarin komunikasi. Jadi omongan dengan pasien itu bukan sesuatu yang asal ngomong gitu. Kita harus runtut buat ngedapetin diagnosis yang tepat kayak gitu. Jadi itu lumayan susah menurutku di awal-awal, tapi kalau dipelajarin pasti bisa. Oke, jadi ada hal-hal baru yang kita dapatkan, apalagi tentang program based learning dan tentang communication skill yang harus ditingkatkan untuk komunikasi kepada pasien. Oke nih Kak, mungkin beberapa pertanyaan terakhir nih sebelum kita menutup episode perdana kali ini. Kita kan tahu kalau mungkin ada banyak public figure seperti Dr. Tompi dan juga Dr. Tirta yang lebih ke entrepreneur dan entertainment gitu. Apa sih sebenarnya peluang kerja kedokteran selain menjadi seorang dokter gitu? Oh, oke. Jadi peluang kerja utama dokter kan dokter. Ya. Jelas lah ya, dokter lah ya, karena itu program profesi. Terus kalau sampingannya biasanya ada banyak dokter yang jadi dokterpreneur gitu atau pengusaha gitu bisa biasanya. Itu ada kemarin aku ikut webinar itu ada dokter yang usaha di bidang alat kesehatan gitu. Jadi dia jualan stetoskop kayak gitu. Terus selain itu biasanya ada dokter yang jadi influencer. Itu influencer yang biasanya. Bener banget tuh. Kayak Nadira Afifa, terus Dr. Tompi, Dr. Tirta, dan lain sebagainya. Ya, itu dokter influencer itu biasanya ya karena dia followersnya banyak, terus dia bisa, ya punya kekuatan lah buat mempengaruhi masyarakat biar menjaga kesehatan gitu kan, bisa ya sesuatu yang masuk akal lah masih. Terus mungkin kalau jualan ya untuk alat kesehatan kayaknya stetoskop itu sih. Atau alat-alat kesehatan kayak tensi gitu. Untuk obat kayaknya ada peraturan yang nggak ngebolehin gitu untuk jual obat. Iya. Jadi nggak sembarang orang bisa jualan obat gitu. Ya, maksudnya dari organisasi yang ngenaungi dokter ini kayaknya ada peraturan yang nggak ngebolehin jualan obat kayaknya. Jadi yang setauku ya ada ya pengusaha sama influencer tadi. Oke. Ini nih buat teman-teman semua sobat Ika Satwika, apa sih pesan dari Kak Rian untuk mereka semua yang ambis untuk masuk kedokteran, yang mereka punya keinginan buat aku pengen jadi dokter gitu? Oh, buat teman-teman yang pengen jadi dokter, semangat karena kalian bakal belajar terus-terusan mulai dari persiapan masuknya, terus kuliahnya sampai persiapan keluarnya itu kalian belajar nggak pernah stop. Dan kalau kalian udah belajar, kalian udah lulus, kalian nggak berhenti belajar, kalian harus tetap belajar terus karena ya ilmunya update terus kan, semua bidang ilmunya juga update, tapi khusus di kedokteran bakal banyak update-nya gitu. Jadi ya semangat belajarnya. Terus ya ada omongan yang sampai sekarang aku tetap ingat gitu dulu dari cutting kalau nggak salah. Masuk ke dokteran itu senangnya 6 hari, senangnya 7 hari, nangisnya 7 tahun. Nah, itu yang aku ingat terus sih, soalnya karena emang udah ngerasain gitu di dalam rasanya kayak gimana. 7 harinya itu yang pasti habis diterima gitu. Iya, benar banget. 7 tahunnya sampai koas, sampai internship, sampai mendapatkan STR dan SIP. Oke, semangat buat teman-teman yang ingin masuk ke kedokteran. Kita sudah mendapatkan banyak pesan dari Kak Rian tentang kedokteran itu seperti apa, tentang stereotip tentang kedokteran itu benar nggak sih? Dan kita sudah mendapatkan jawaban nih dari Kak Rian. Terima kasih Kak Rian sudah meluangkan waktu di episode perdana kita kali ini. Kita
mungkin setelah ini kita akhiri episode perdana untuk podcast kali ini. Sampai jumpa Kak Rian di lain waktu. Terima kasih telah meluangkan waktu dan sampai jumpa. Sampai jumpa juga. Terima kasih. Halo Sobat Ika Satwika. Jadi di episode ngobrol santai tentang perkuliahan dari Potwika, podcast Ika Satwika, kita kedatangan lagi nih mahasiswa dari Universitas Katolik Widya Mandala, jurusan kedokteran. Ada Hai, nama aku Suciati Sinanir, biasa dipanggil Kak Suci. Oke, jadi Kak Suci ini salah satu alumni dari SMA Negeri 1 Genteng gitu. Oke, mungkin kita bakal banyak sekali menanyakan hal-hal baru yang bisa memberikan insight juga kepada teman-teman pendengar, kepada seluruh Sobat Ika Satwika, tentang alasan kenapa Kak Suci ini mengambil jurusan kedokteran, tentang progres yang dialami oleh Kak Suci, dan lain sebagainya. Nah, oke, untuk pertanyaan pertama nih, apa alasan Kak Suci sendiri memilih jurusan kedokteran gitu? Yang notabene kalau aku lihat sendiri kan kayak kedokteran itu sulit banget gak sih, mulai dari masuk kuliahnya, saat kuliah, bahkan keluar juga susah gitu. Oke, silakan. Oke, sebelumnya thank you banget udah ngasih pertanyaan itu. Sebenarnya simple sih, kenapa kok aku mau masuk ke kedokteran. Karena ya cita-cita aku dari kecil aja. Kayak itu benar-benar cita-cita yang benar-benar aku pengen realisasikan di kehidupanku gitu. Dan kan kalau dilihat-lihat dokter tuh kayak baik banget gitu ya, kerjaannya mulia banget gitu, bantu orang kayak gitu. Jadi ya gitu, realisasi dari cita-cita masa kecil aja. Oke, jadi memang sudah mengakar dari kecil ya Kak, pengen jadi seorang dokter gitu, dan ingin direalisasikan. Wah, keren banget sih ini teman-teman. Jadi tidak goyah sedikit pun gitu. Dari kecil memang pengen jadi seorang dokter dan akhirnya akan direalisasikan. Oke, untuk selanjutnya, pasti untuk masuk ke jurusan kedokteran gitu, banyak proses yang harus dilewati, suka duka dan lain sebagainya. Boleh nih Kak Suci memberikan kepada kita pengalaman-pengalaman prosesnya untuk masuk jurusan kedokteran gitu. Oke, mungkin sedikit cerita ini lebih panjang, nggak apa-apa kali ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi dulu tuh aku udah pengen banget masuk FK UKWMS itu dari kelas 10. Aku tuh udah kayak punya dream kampus gitu. Saat teman-teman yang lain itu pengennya PTN gitu ya, aku pengen banget masuk ini gitu. Karena ya menurut aku bagus gitu. Tapi mikirnya tuh panjang karena kan ya swasta yang nggak ya kalau dibilang biayanya juga nggak sedikit gitu kan. Tapi seiring berjalan waktu kebetulan kakakku itu sefakultas juga sama aku, satu jurusan. Dia udah lulus tapi beda kampus. Nah, dia itu ngarahin aku kayak Kak, aku pengen masuk sini gitu, tapi kasihan ibu sama ayah nggak sih Kak, biayanya mahal gitu. Terus dia bilang, wah bagus sih Gede, bagus Pol. Kayak kamu bisa explore banyak hal sih kalau kamu di kampus ini gitu. Sampai akhirnya kelas 11 akhir waktu itu, kelas 11 semester 2 itu kampus aku udah buka pendaftaran gelombang 1 kan. Jadi aku kayak beraniin diri buat ngomong ke kedua orang tua aku, kayak ibu aku pengen masuk sini gitu. Terus habis itu ibu kayak ya udah dia masuk aja kan tinggal tes doang. Kalau misalkan keterima ya alhamdulillah, kalau misalkan nggak keterima ya udah coba lagi gitu. Sampai akhirnya Desember 2021 itu 2020 ya. Itu aku akhirnya daftar dan Januari itu mulai tes segala macam sampai akhirnya Maret 2021 pengumuman alhamdulillah keterima gitu. Banget. Oke, jadi memang sebenarnya kita udah harus nyingkirin kayak PTN lebih bagus gitu. Sebenarnya PTS juga banyak yang bagus ya Kak, apalagi di universitasnya Kak Suci gitu, yang mana dari kakaknya Kak Suci sendiri kan juga bilang bisa mengeksplor banyak hal di universitas tersebut gitu. Keren banget sih Kak, insight yang telah Kak Suci berikan gitu. Oke, yang selanjutnya nih, dari sebuah proses kan kita juga
eh, mungkin sekarang anak-anak calon mahasiswa sekarang kan juga udah banyak info-info yang mereka dapatkan gitu. Mungkin tentang jurusan kedokteran itu skill yang harus dibutuhkan adalah nilai biologi dan nilai kimia atau penguasaan tentang materi biologi dan materi kimia, fisika dan lain sebagainya itu harus sangat mumpuni gitu. Itu benar gak sih? Dan apa skill yang harus dibutuhkan untuk menjadi seorang mahasiswa kedokteran? Oke, tadi disinggung ya, kalau misalkan anak FK itu harus menguasain biologinya pinter banget atau kimianya pinter banget gitu ya. Sebenarnya itu kita dari semester 1 itu kita udah belajar dari awal lagi gitu. Kayak kita nggak perlu menguasain biologi sama kimia buat jadi anak FK, karena di kampus aku sendiri ya, masuknya itu pakai beberapa tes. Jadi ada tes tulis, isinya itu nggak cuma biologi saja, tapi ada kayak tes logika, matematika, segala macam kayak gitu. Nah, untuk masuk semester 1 itu kita diulangi lagi, ada beberapa materi biologi sama kimia, tapi nggak sebanyak yang di SMA gitu. Kita udah mulai kayak memasukkan beberapa aplikasi klinis gitu. Kalau misalkan biologi itu gimana gitu, kayak cuma relevan sama manusia aja gitu. Kalau SMA kan lebih kayak ada tumbuhan, ada hewan gitu. Oke. Jadi selama 2 semester ini nih, selama 2 semester Kak Suci menjalani program kuliah kedokteran, apa sih mata kuliah yang paling Kak Suci suka banget dan menurut Kak Suci, oh ini aku banget gitu mata kuliahnya gitu. Honestly, histologi sama faal ya. Aku nggak tahu kenapa, tapi histologi itu kayak seru aja gitu. Kayak kamu ngelihat mikroskop itu seru banget sih. Terus kalau faal itu kan kita belajar tentang sistem tubuh ya. Jadi kayak bisa mikir, wah, oh ternyata kayak gini ya yang terjadi pada tubuh kita saat tubuh kita kayak gini gitu. Oke. Kalau aku pribadi. Jadi 2 hal tersebut yang menurut Kak Suci itu, wah aku suka banget gitu ya. Oke ini, aku sudah menyiapkan 3 stereotip dari anak-anak kedokteran dan aku ambil dari beberapa sumber di website ya banyak lah aku ambil gitu. Nah, jadi ini Kak Suci jawab benar atau tidaknya ya. Yang pertama, apakah anak FK itu jarang merasakan weekend? Yang kedua, apakah anak FK itu adalah anak yang kutu buku? Dan yang terakhir adalah, emang iya nggak sih kalau anak kedokteran itu kuliahnya 24 jam sehari gitu? Gimana? Oke, silakan dijawab. Oke, mungkin yang pertama dulu ya. Anak FK nggak ngerasain weekend. Itu menurut aku salah. Karena balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Kalau misalkan aku sendiri itu ya nyempatin waktu kalau weekend. Aku kan kuliah dari Senin sampai Jumat ya. Jumat sore itu udah waktunya free sampai minggu siang gitu. Jadi kayak pintar-pintar bagi waktu aja sebenarnya. Kalau misalkan ada temanku itu dia nggak bisa belajar tiap hari itu nggak bisa. Jadi dia kayak banyak rebahannya. Ya aku juga kayak gitu sebenarnya. Oke, yang kedua, apakah anak kedokteran itu adalah isinya anak-anak kutu buku? Ini 50-50 ya sebenarnya. Kalau aku pribadi, cara belajar aku tuh audiovisual. Jadi aku lebih suka nonton record sambil nyatet gitu, atau enggak nonton YouTube. Tapi ada beberapa anak lagi yang dia lebih suka baca buku atau baca PPT gitu. Jadi balik lagi ke orangnya masing-masing. Oke, jadi balik ke kitanya sendiri ya. Kita adalah seorang yang audiovisual atau seorang yang audio atau visual dan sebagainya. Nah, yang terakhir nih, stereotip. Emang anak FK itu adalah anak yang kuliahnya 24 jam sehari gitu atau gimana? Bener gak sih? Kalau ini itu, kalau dia kampus aku sendiri ya, itu jadwalnya kebanyakan itu dari pagi sampai sore itu full. Nah, kalau misalkan 24 jam itu mungkin kemungkinan ya kalau kayak aku, itu habis kuliah, kita kan online ya, jadi kita ngulang record lagi yang dari pagi sampai sore tadi, biar lebih paham, lebih masuk gitu. Jadi mungkin 24 jam kayak gitu kali ya. Oh, jadi 24 jamnya itu untuk mengulang gitu ya. Apalagi di
perkuliahan daring seperti ini, emang kita juga harus butuh benar-benar paham gitu. Untuk dari Kak Suci sendiri, ada rencana untuk masuk secara luring atau belum? Aku Januari akhir sampai pertengahan Februari kok sudah itu ya offline, praktikum segala macam itu udah offline. Jadi ya udah ngerasain offline dan menurutku lebih efektif daripada online kayak gini. Ya, yang pasti memang kalau banyak teman-teman juga bilang kalau luring itu juga lebih efektif daripada daring itu. Ya benar sih, apalagi di kedokteran yang notabene adalah ya banyak praktiknya gitu. Benar-benar sih. Ini sih Kak Suci, beberapa pertanyaan sebelum kita selesai nih. Dari Kak Suci sendiri, tugas kuliahnya seorang mahasiswa kedokteran itu seperti apa sih? Emang berat-berat banget gak sih? Atau gimana? Kalau aku sendiri aku nggak merasa berat ya, karena tugasnya nggak banyak. Jujur aja ya. Kalau di kampus aku sendiri itu nggak banyak. Paling cuma kita ada sistem kampus aku tuh blog. Jadi setiap blog itu ada kayak tutorial gitu, mungkin kalau di kampus lain. Tapi kalau di kampus aku sendiri itu nyebutnya problem based learning atau PBL. Jadi kita tugasnya ya cuma nyari materi yang terkait sama kasus, udah, terus presentasi gitu aja. Mungkin kalau misalkan yang banyak itu ada beberapa mata kuliah umum kayak ilmu perilaku, kayak bioetika, kayak gitu-gitu sih. Oke, jadi seperti itu ya Kak. Dan ini nih, kita kan sekarang di era yang sungguh-sungguh tidak bisa kita tebak kan. Mungkin nanti peluang kerja selain menjadi seorang dokter dari jurusan kedokteran, mungkin Kak Suci sendiri udah pernah dengar nih, ada dokter yang menjadi seorang influencer kayak Nadira Afifa, terus Tompi, terus Dokter Tirta yang lagi booming sekarang gitu. Apa sih peluang kerja selain menjadi seorang dokter gitu? Sebenarnya ya dokter itu dia kan tugasnya nggak cuma nangani pasien gitu, dia juga bisa di struktural kayak gitu. Nggak cuma dia terjun ke pasien langsung, tapi dia juga bisa kayak manajerial seperti di jabatan rumah sakit seperti itu. Itu pertama. Mungkin yang kedua ada, kalian pernah dengar ya mungkin ya, dokterpreneur kayak gitu. Iya. Kayak dokter yang buka bisnis itu juga bisa sebenarnya. Balik lagi ke pribadi masing-masing sih. Mungkin bisa nyari passion yang lain juga kali ya. Oke, jadi sebenarnya ada banyak ya Kak, kalau kita mau untuk mengeksplor diri kita sendiri gitu. Ya, betul, Nah, betul. Kak Suci sendiri ini kan kalau kita banyak baca gitu, mungkin di jurusan kedokteran ini nantinya setelah selesai koas, setelah internship dan lain sebagainya, kita kan bisa kayak, oh aku ingin nih jadi dokter forensik gitu, aku ingin jadi dokter anak. Nah, Kak Suci sendiri ingin menjadi seorang dokter spesialis apa sih gitu? Buat saat ini ya, dulu tuh aku sebelum masuk FK tuh aku pengen banget sih masuk spesialis anak gitu kan. Kayak lucu banget ketemu anak-anak setiap hari gitu. Terus pas masuk FK ini aku kayak berubah pikiran gitu. Aku sekarang bingung juga mau ngambil apa, belum ada gambaran sih. Mungkin nanti pas koas kali ya, pas sudah masuk stase-stase tertentu gitu, mungkin aku bisa tertarik. Kalau untuk sekarang masih belum kepikiran. Oke, jadi untuk saat ini masih belum kepikirannya, Kak. Nah, jadi teman-teman nih, para pendengar, yang pasti juga ada banyak sekali calon mahasiswa yang ingin mengambil kedokteran, seperti Kak Suci sendiri. Apa sih pesan yang ingin Kak Suci sampaikan kepada teman-teman untuk yang mereka ambis kedokteran dan lain sebagainya? Kalau dari aku sendiri sih yakinin pilihan dulu kali ya. Maksudnya kalau kamu udah terjun terus nyesel itu kan gak enak banget. Jadi menurut aku yakinin pilihan kamu dulu. Kamu benar-benar yakin masuk FK, ya udah gitu, siapin yang kamu butuh gitu. Kayak misalkan UTBK atau ya semacam itulah tes-tes masuk swasta atau gimana.
itu kamu ambisin aja. Tapi yang pertama itu yakinin pilihan dan niat kamu sih. Oke, jadi kita harus punya keyakinan gitu. Iya sih, benar. Kalau kita juga perlu buat yakinin diri sendiri. Buat, oh, aku ingin masuk ke dokteran, tapi bimbang, kan sama aja gitu. Kayak masih ragu-ragu, nanti hasilnya juga malah buruk nggak sih, Kak? Jadi lebih ke yakin ya. Dan siapin apa yang perlu dibutuhkan. Kayak mungkin teman-teman ingin masuk PTN, ya kalian harus menyiapkan kayak UTBK-nya seperti apa gitu. Kalau kalian ingin masuk ke PTS, ya kalian harus siapkan gitu tesnya dan lain sebagainya. Oke, makasih Kak Suci sudah meluangkan waktunya. Ada banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari Kak Suci ini, bahwasanya tidak harus kita masuk PTN. Karena di PTS pun kita juga bisa mengeksplor diri kita sendiri, mengeksplor hal-hal baru gitu yang ada di universitas tersebut. Dan kita harus, kalau memang kita punya keyakinan untuk masuk fakultas kedokteran, ya kita harus yakin. Dan kita tidak boleh goyah karena hal-hal apapun dan lain sebagainya. Terima kasih Kak Suci atas waktunya. Jadi podcast ini kita akhiri, kita akan ketemu di podcast-podcast lain. Di episode-episode selanjutnya kita akan membahas banyak sekali, mungkin tentang teknik, mungkin tentang sospol dan lain sebagainya. Dari aku mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di episode ngobrol santai tentang perkuliahan dari Podwika, podcast IKA Satwika. Terima kasih dan sampai jumpa.